Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui pada sore menjelang malam hari ini dalam rangkaian penguburan almarhum Martasat Turende Bak Tumalute di Sabu Nek Rudin. Ia matu mak pempisana pembukaan tu sementara lumingkah mak penduanna misa pembukaan mak pentalunna sang buku dua buku kada diomai tumak parentah sang buku dua buku kada diomai panitia acara pemakaman mak pentalunna ungkapan hati diomai keluarga mak pen apa na pengumuman nama penliman na ia matu penguangan natura waktu lelang na cara terakhir yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita awali ibadah atau misa pembukaan yang akan kita laksanakan pada sore menjelang hari ini, kami harapkan kepada kita sekalian, segenap keluarga, segenap rumpun saudara-saudari yang hadir pada saat ini, kami harap dengan tenang kita mengambil sikap yang sempurna selayaknya berdoa, beribadah kepada Tuhan. Aku tahu bahwa Allahku hidup dan Ia akan membangkitkan daku pada akhir zaman. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari putranya Yesus Kristus besertamu. Shalom, selamat malam sanak keluarga, rumpun keluarga yang berduka, segenap umat, saudara-saudariku yang turut merasakan kedukaan mendalam keluarga. Saat ini, malam ini, kita akan beribadah memohon berkat Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk acara ketongkonan orang tua kita, Nek Rudin, ataukah Indok Marta Saturende. Kita mau memohonkan rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya orang tua kita ini boleh dikaruniai istirahat yang tenang, tentram, dan damai, dan pada saatnya nanti akan dibangkitkan untuk hidup mulia, menikmati sukacita abadi di surga, ikut bergabung di dalam persekutuan para kudus dalam kemuliaan Allah. Dan kita mohonkan pula semoga acara ketongkonan yang sudah kita mulai ini, terlebih lagi besok dan selanjutnya, boleh berjalan dengan baik. Semua sanak keluarga, rumpun keluarga, dan semua kenalan keluarga yang mau datang, kiranya juga diberkati Tuhan, supaya kita dapat saling menguatkan, saling menghiburkan, dan
Terlebih lagi kita mohonkan ketentraman kedamaian orang tua kita yang telah berpulang menghadap Sang Khalik Penciptanya. Saudara-saudariku, mari kita tenangkan pikiran kita, tenangkan hati kita. Moga-moga ibadah kita ini sungguh memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, ketabahan, kesabaran kepada sanak keluarga, terlebih lagi bagi kita semua yang ada di kampung halaman ini dan yang sangat dekat dengan orang tua ini, anak-anak, cucu-cucu, sanak keluarga. Mari saudara-saudariku, kita siapkan hati kita mohon rahmat belas kasihannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus Bapa supaya datang ke tengah-tengah kami, menemani kami, mendampingi kami, menghiburkan dan menguatkan kami yang sering dilanda duka karena kepergian orang-orang yang kami cintai. Kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, karena ketaatanmu pada Bapa dan cintamu yang total kepada kami, umatmu, Engkau rela mengalami derita, sengsara, bahkan wafat di kayu salib, namun bangkit mulia. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui kebangkitan, semua orang yang percaya dan berharap kepadamu kelak akan ikut ambil bagian di dalam kebangkitan mulia, dalam menikmati hidup kekal, sukacita abadi di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, kendati dalam kedukaan yang kami alami saat ini, namun kami tidak merasa sendirian, kami tidak merasa terbebani dalam arti terus-menerus mengalami derita. Karena kami mempunyai pengharapan, mempunyai iman akan Dikau sebagai Bapa yang kekal, Bapa yang setia dan Maha Belas Kasih. Maka pandanglah kami anak-anak-Mu yang dalam kesulitan karena kedukaan ini, hiburkan kami selalu, kuatkan kami, supaya kami yang berkumpul saat ini boleh saling meneguhkan di dalam kedukaan ini. Berkatilah seluruh acara keluarga ini yang dimulai hari ini, dan semoga acara ketongkonan ini boleh berjalan mulai pada persiapannya malam ini juga dan hari-hari selanjutnya. Dan Engkau juga berkati semua sanak keluarga, sanak saudari, andai taulan kaum kerabat yang datang, menguatkan, menghiburkan sanak keluarga. Moga-moga mereka juga sungguh merasakan damai sukacita karena belas kasihan dan rahmat. Bapa
Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Moga-moga kami selalu diterangi, dibimbing, dikuatkan, dan diteguhkan setiap langkah dan aktivitas kami. Sehingga semuanya boleh berjalan baik dan kami selalu dihiburkan dan diteguhkan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudariku, kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Allah. Aku tahu bahwa penebusku hidup. Pembacaan dari kitab Ayub. Ayub berkata kepada Bildad, sahabatnya, kiranya perkataanku ditulis dan dicatat dalam kitab. Sekiranya perkataanku dipahat dengan besi pengukit dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun, aku akan melihat Allah. Aku akan melihat sendiri Dia yang memihak kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Stensilan nomor 2.
bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku pun berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas tebu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak ini tanpa daging pun, aku akan melihat Allah, dan akan melihat sendiri Dia memihak kepadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kitab Ayub yang berbicara mengenai kisah hidup Ayub ini adalah salah satu kitab yang unik dan istimewa, karena Ayub ini memberikan kesaksian secara langsung akan besarnya belas kasihan Allah. Kitab ini yang mengisahkan seluruh hidup Ayub. Kalau kita rajin bekerja, manannaki ma'jamah, berbuat baik, bahkan pada awal kitab dikatakan Ayub ini seorang yang kaya raya. Budak duka itu patuanna. Sia panenannya dari hasil pantananna. Tuhan berkati. Tuhan berkati pula para petaka yang sebenarnya terlalu berlebihan malapetaka itu, bagaikan suatu cobaan dalam hidupnya. Pertama, tanaman-tanamannya rusak, tidak lagi menghasilkan apa-apa. Banyak terjadi kebakaran, mati dan lain. Nah, jadi ternaknya ini dilanda penyakit. Ada yang mati tiba-tiba. Orang ini orang yang setia, orang yang murah hati, orang yang keras kerja keras, rajin. Tapi kenapa dibiarkan begitu terus-menerus? Tidak cukup cobaan itu datang untuk milik hartanya, tetapi juga anak-anaknya satu persatu
dilanda bencana. Dan mulailah teman-temannya meragukan iman Ayub. Wah, Allahmu ini aneh. Yahweh yang kau percaya aneh. Kamu ini seperti dipermainkan, menderita luar biasa. Engkau tinggal sendiri. Kutuki Allahmu. Tinggalkan. Percuma saja percaya mengabdi kepadanya. Tidak ada sesuatu yang baik daripadanya. Pohon-pohon keramat atau apa saja, itu jauh lebih bagus. Tapi Ayub ini seorang yang setia, tidak meragukan kebaikan Allah. Memang awalnya juga Ayub bertanya-tanya, engkau ini Tuhan bagaimana? Hambamu setia, hambamu mengabdi, tapi luar biasa pencobaan yang kualami. Saya tidak sanggup lagi menghadapi cobaan ini. Ambil saja saya punya nyawa saat ini. Saya tidak kuat. Tetapi toh Ayub berpasrah. Kehendak Tuhan lain daripada kehendak manusia. Pikiran manusia lain daripada pikiran Allah. Jalan manusia lain daripada jalan Allah. Maka dia katakan, ya, aku ini lahir dengan telanjang dan akan kembali kepada sang Khalik dengan telanjang pula. Tidak ada apa-apa yang saya bawa. Temannya mengatakan, engkau ini membual dan menghibur dirimu. Lihatlah kenyataanmu, engkau menderita luar biasa. Tapi Ayub mengatakan, apakah kita manusia hanya mau menerima yang baik-baik saja dan tidak mau menerima keadaan yang tidak baik, derita, kemalangan. Semuanya itu berpulang kepada Allah. Apa yang Allah kehendaki, itulah yang aku terima. Karena aku ini hanyalah ciptaan. Saya ini adalah hamba Tuhan. Apapun yang terjadi, akan kuterima dan kupasrahkan hidupku. Ini yang membuat Ayub kuat teguh. Sehingga ia sampai pada satu kesimpulan dan mengatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku yang rusak ini, tanpa daging pun, aku akan melihat Allah. Aku akan melihat sendiri Dia memihak kepadaku. Jadi Ayub ini yakin sekali bahwa kendati menurut pandangan manusia ini saya manusia terkutuk karena derita yang bertubi-tubi, tapi dia akan melihat sendiri kemuliaan Tuhan dan Allah pasti berpihak kepadanya. Dan betul, keyakinan Ayub ini tidaklah sia-sia. Dia mulai berangsur-angsur pulih, mulai sehat kembali, kuat seperti sedia kala, bisa bekerja lagi, dan mulai membangun lagi hidupnya. Dan babak baru dia mulai lagi. Dia mendapatkan lagi pendamping atau istri yang baik setelah kematian istrinya yang sangat disayangi. Setelah habis anak-anaknya. Dan Allah berikan keturunan yang sama banyaknya dengan yang pertama. Bahkan mungkin lebih lagi pada anaknya. Banyak. Hasil-hasilnya tanah dan ternaknya jauh lebih melimpah. Lebih banyak lagi daripada yang pertama. Sehingga Ayub melihat langsung betapa Allah tidak membiarkan manusia yang setia. Kendati banyak cobaan, banyak itu derita, namun kalau orang setia berharap tidak akan pernah Tuhan mengecewakan kesetiaan kita. Asal kita betul setia total. Jangan sekedar itu mencobai Tuhan, tapi betul pasrah dan mengandalkan Tuhan. Inilah Ayub. Ayub mengalami pembalikan nasib. Yang tadinya mengalami kesepian dalam hidupnya, tetapi kemudian mengalami luar biasa kesejahteraan dan kemakmuran. Dan teman-temannya yang dulu itu menghujat imannya,
pelan-pelan berbalik lagi, itu mendukung lagi Ayub. Itulah manusia. Ketika kita susah, ketika kita mengalami derita, kita ditinggal. Jangan berharap ada banyak orang bisa setia. Tetapi ketika kita sehat, sukses, tanpa kita memanggil pun, semuanya bagaikan semut yang menemukan gula, langsung berkerumun. Maka kepasrahan, kesetiaan, dan harapan seperti yang dimiliki Ayub itu penting bagi kita. Jangan pernah kita kehilangan pengharapan dalam duka derita sekalipun. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Demikian juga pada saat seperti ini, Indo, nenek kita, kendati sudah pergi, nenek Rudi, tetapi kita percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi keluarga ini, bagi anak-anaknya. Banyak yang dirantau, 1 atau 2 orang di kampung halaman. Saya percaya Tuhan akan tetap mendampingi. Tuhan akan tetap menguatkan, melindungi, menjaga, dan bahkan memberkati keluarga ini. Itulah iman. Iman itu penting sekali. Kendati iman itu perlu perjuangan, bahkan banyak cobaan dalam hidup, tetapi kalau kita beriman, ini jauh lebih penting daripada segala macam yang ada di dunia ini yang kita dambakan atau idam-idamkan, yaitu kesejahteraan atau kekayaan. Karena dengan sendirinya orang yang beriman, asalkan setia, pasti diberkati Tuhan. Itulah keyakinan kita. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan ini itu sungguh menggugah meneguhkan kita, karena Yesus sendiri mengatakan dalam bacaan Injil, aku mau, dia katakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Jadi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, malah dia mau mengumpulkan kita. Dia mau itu supaya kita turut merasakan kebahagiaan kemuliaan Kristus di surga. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga, para pengikutku, anak-anakku yang mengharapkan daku, yang percaya kepadaku, itu juga mengalami sukacita, kebahagiaan, dan kesejahteraan serta kemuliaan. Itulah Allah kita, itulah penebus kita, Yesus Kristus. Seperti kata-kata Ayub, aku tahu bahwa penebusku hidup dan akan berpihak kepadaku. Amin. Saudara-saudari, mari kita berdiri, mari kita meneguhkan iman kita mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan dia akan datang menjadi roh hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, dalam kedukaan bersama keluarga ini kami datang di hadirat-Mu. Kami mau menyampaikan seruan permohonan dan harapan-harapan keluarga, harapan-harapan kami umat-Mu. Dengarkanlah kiranya doa-doa kami ini. Bagi Bapak Uskup, para imam, dan biarawan-biarawati yang telah meninggal. Ya Allah, semoga para pemimpin kami dan biarawan-biarawati yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu, Kau ikut sertakan mereka dalam kerajaan surga. Marilah kita mohon bagi saudara-saudari kami yang telah meninggal. Ya Allah, dalam pembaptisan saudara-saudari kami
telah menerima benih hidup yang kekal. Semoga mereka segera kau perkenankan tergabung dalam persekutuan para kudus-Mu. Marilah kita mohon Kabulkanlah kebaktian Tuhan. bagi semua orang yang sudah meninggal. Ya Allah, semoga semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi, Kau sinari cahaya cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon bagi kita sekalian yang berkumpul di pelataran duka ini. Ya Allah, semoga iman kami Kau teguhkan, sehingga kelak kami semua bersatu dalam kerajaan-Mu di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang penuh belas kasih, demikianlah permohonan, ungkapan iman pengharapan kami umat-Mu. Semoga Engkau berkenan mendengarkan, mengabulkan doa-doa kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Upuang Pepaulungan Sensilan nomor 3. Oh
diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, pandanglah kami anak-anak-Mu yang berkumpul beribadah saat ini. Semoga Engkau berkenan menerima persembahan kami yang kami tunjukkan sebagai tanda iman pengharapan kami kepadamu. Karena kami percaya kehidupan ini dan semua belas kasihan dan berkat-Mu datang daripadamu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman kami di dunia ini telah hancur, maka tersedialah kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasaan dan kekuasaan, serta seluruh rasul surgawi, kami pun melakukan mada kemuliaan bagimu, dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula setelah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Dipa, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu orang tua kami, Indok Marta Satu Redek atau Nenek Rudin, yang telah kau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, Tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Saudara-saudari sekalian, tibalah saatnya kita menerima komuni kudus. Yang diperkenankan untuk komuni adalah orang-orang Katolik,
yang sudah menerima komuni pertama dan tidak mempunyai halangan apapun untuk menerimanya. Bagi saudara-saudari sekalian yang tidak komuni, diharapkan untuk tetap berada di tempat dan berdoa dalam hati masing-masing. Kita akan dilayani 2 pelayan, pastor akan melayani di sekitar sini. Dan jadi karena ini kita terpencar dan juga tidak terlalu banyak di pondok-pondok, maka 2 tempat akan menjadi titik kita menerima komuni. Pertama, pastor bagian atas di sini. Setelah itu saya akan turun dan berdiri di sini. Saudara-saudari yang ada di sana silakan turun saja. Saya tidak akan naik ke atas. Kemudian diakon itu akan berdiri di jalan ini, sehingga diakon tidak perlu putar lagi ke sana kemari. Yang mau saja menerima komuni silahkan maju ke depan sana, ya, supaya nanti tidak usah repot lagi naik turun lagi pondok seperti itu. Tubuh Kristus, 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 amin. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. berkat Kristus, tubuh 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 Kristus. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersamaku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kepadamu-lah kami akan kembali, dan daripadamu-lah kehidupan ini. Maka kami mengucap syukur kepadamu. Engkau memberikan kehidupan dan kehadiran orang tua kami di tengah-tengah keluarga. Semoga Engkau menerima kembali orang tua kami, Indok Marta Saturende atau Nek Rudi, dan semoga orang tua kami ini boleh menikmati sukacita abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Kami mohon kuatkanlah, hiburkanlah, dan persatukanlah umat-Mu yang berduka ini, terlebih sanak keluarga. Semoga Engkau membimbing mereka, baik yang ada di kampung halaman ini, juga yang ada di tanah rantau. Engkau jaga pelihara dan berkati mereka setiap hari. Berkati juga upacara katongkonan yang sudah dimulai ini. Semoga selanjutnya boleh berjalan baik seturut kehendak-Mu dan mendatangkan damai, persaudaraan dan kerukunan serta kebahagiaan bagi kami semua, teristimewa lagi bagi sanak keluarga yang berkabung ini atau berduka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudaraku sekalian, sanak keluarga yang berduka ini, kita semua yang turut merasakan kedukaan ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.
Dengan ini perayaan Ekaristi Maaf Pamula sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Sebagai lagu penutup dipersilakan persembahan pujian dari KIK dan OMK Stasi Buntu Lamba.
masih sempat memberikan kita kesempatan untuk bersua di pelataran duka ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Pastor, pemerintah setempat, seluruh rumpun keluarga dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kakek, tante-tante semua, tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami minta maaf selama dipanggilnya nenek kami, mungkin tetangga, depan belakang, kiri kanan, rasa terganggu dengan kegiatannya ini. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, mewakili keluarga memohon maaf yang setinggi-tingginya atas terganggunya aktivitas orang tua kami sekitar lingkungan ini. Terus yang kedua, terima kasih atas semua keluarga yang sudah memberikan dukungan kepada kami, baik itu dalam bentuk pikiran, moral, material, dan segalanya untuk membantu kami untuk kelancarannya kegiatan prosesi pemakaman nenek kami. Kami terus terang segala sesuatunya kami adalah bukan manusia yang sempurna. Di sana sini banyak kekurangan. Oleh karena itu mewakili keluarga, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, bentuk pelayanan yang kurang baik, kami mohon jangan dibawa pulang ke rumah. Tinggalkan di pondok ini. Yang indah-indah saja yang dibawa pulang ke rumah. Karena kami bukan manusia sempurna. Yang sempurna itu adalah Tuhan. Terima kasih Bapak Pastor. Penyampaian firman Tuhan begitu baik. Mudah-mudahan perjalanan hidup Ayub bisa menjadikan kita sebagai contoh, sebagaimana percaya kita kepada Yesus Kristus. Ada firman Tuhan yang sempat kami kutip juga, yang membuat kami kuat, yaitu Mazmur 116 ayat 15, yang berbunyi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Itulah yang membuat kami, iman percaya kami tetap kuat, sekalipun kami dirundung duka, tapi kami bahagia karena masih ada keluarga yang menopang kami di sini. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada tutur kata pelayanan kami yang kurang baik. Sekali lagi kami mohon ditinggalkan di tempat ini. Itu saya yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Saya tambahkan sedikit. Seharusnya yang naik ke sini adalah kakak tertua dari cucu. Namanya Nenek Rudin, berarti harus Rudin sebenarnya. Tapi saya ditangkap tadi, jadi minta maaf kalau sedikit belepotan. Terima kasih. Selamat malam. Salam. Tatawai. Sang pulo sa akong pisa. Tira. 50 penduan. Anda itu mataru-taru na 100 pisan penduan. 150. Ya. 200 tolong mai. Pisan. Penduan 200 pentan. Yo na sumbang suletama kuresumang ala ko sang mana. Tolong Indah. Ya.
Bapak Yan? Oh iya, Bapak Yan. Tatolek. 100 pisan. 100 penduan. Tano? Open tano. 100. Naik Gilbert. Ya, nah sumbang sulen naik Gilbert. Kure semangat. Tatolek om. 100 pisan. 100 penduan. 500 pentan. Sini deh. Ya sini, kure semangat sini. Nah sumbang sulen sini. Ya patah tu nes isam. Ya tatawai. 100 pisan. 100 penduan. 100 pentan. Ya Bapak nek rezeki, napa sulit tama nek rezeki kurang semangat lah kok kalian. Tatole. 100. Ya 200. Pisan penduan. 200 pentan. Ya, napa sulit tama. Ya, Bapak Gilbert. Kurang semangat lah kok Bapak Gilbert. Tatawai. Tak saya beri kamu bawa jawab kisah. Iya. Oh, tadi 50 aku. Pisan penduan. Kira 100 pisan. Penduan pentan.